saudara-saudaraku, teman lebah ya, dimanapun berada, saya akan menjelaskan proses pemanenan lebah madu Apis cerana atau disebut lebah lokal yang menyengat, karena ada lebah yang tidak menyengat namanya Apis trigona, yaitu atau dikatakan lanceng atau lulut. Nah, di sini saya budidaya lebah cerana. Nah, ini sudah ada proses pemanenannya, diperkirakan sudah mencapai 2 minggu. Jadi sudah cukup untuk diambil madunya. Nah, saya perkenalkan alat-alat yang diperlukan untuk proses pemanenan. Pertama ini ya adalah baju pengaman dari lebah yang disebut baju lebah atau alat pelindung diri ya, seperti ini. Ini sudah cukup lama, jadi sudah banyak betul hasilnya ini digunakan baju ini. Terus kemudian sarung tangan ini yang udah terpakai, ini sarung tangan. Hati-hati, kalau tanpa sarung tangan sama sekali kita tidak nyaman untuk melakukan pemanenan, karena akan nempel dan menyengat ke tangan. Terus kemudian ada ini apa namanya, alat untuk pengasap, yaitu ini diambil dari karpet bekas wadah telur ya. Ini sangat bagus, asapnya terus menerus nyala, dan itu yang diarpin ya, karena asapnya itu untuk menghindari lebah-lebah itu agresif ya. Cukup 2 ini untuk sekali pemanenan. Terus kemudian ada namanya ini ekstraktor. Ekstraktor ini dirancang seperti ini. Coba kita perhatikan, ini ada alat yang terbuat dari alat bor ya, bor yang dimodif sehingga dihubungkan dengan besi behel yang dielas membentuk keranjang. Nah, seperti ini, dan dihubungkan dengan alat ini sehingga menghasilkan putaran. Buka pelan-pelan setup atau kotak lebah yang diperkirakan sudah berisi madu. Nah, baiklah, jadi kita cukup dibuka pelan-pelan dan diasap. Nah, dia udah mulai mengaum-ngaum. Nah, letakkan tutupnya. Nah, dengan pelan-pelan sisiran ini diambil satu persatu. Nah, saudara, ini yang putih ini ya, ini madu. Jadi kita perlu melepaskan lebah-lebahnya ini agar proses pemanenannya mudah ya, dengan cara seperti ini aja, diguncang. Nah, ini dia. Baiklah, ini sisiran atau sarang lebah yang sudah siap panen, yang sudah terisi madu. Inilah madu yang sudah berusia sekitar 15 atau 16 hari. Nah, ini ditentukan dari sumber pakan yang ada di sekitar koloni lebah ini. Alhamdulillah di sini cukup melimpah pakan atau nektar ya, bahan madu. Kalau konon katanya, teorinya kalau untuk mendapatkan madu ini harus ada unsur nektar dan unsur polen ya. Alhamdulillah polen dan nektar
ada pada vegetasi batang kelapa ini. Vegetasi kelapa ini penghasil nektar dan polen. Jadi sangatlah dianjurkan kalau budidaya lebah ini berada di sekitar perkebunan kelapa, itu sangat dianjurkan. Nah, inilah contoh dari madu yang didapat dari nektar bunga kelapa sama polen bunga kelapa. Dan inilah bingkai-bingkai yang sudah berisi sarang lebah dan berisi madu, diambil dari 6 kotak atau 6 setup, diambil tidak semua ya, kita mengambil hanya dalam satu kotak 4 atau 5 sisiran. Ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 18 sisir yang sudah berisi madunya. Jadi cara pemanenan tidak boleh kita habiskan. Kalau dihabiskan mengakibatkan ancaman untuk koloni lebah bisa kabur. Udah seperti ini, harap jangan agak terlalu dekat ya. Saudara-saudara jangan terlalu dekat karena lebah ini udah mulai agresif. Kita ambil satu persatu. Ini sisiran yang kedua yang sudah berisi madu. Nah, caranya diguncang juga untuk melepaskan lebah-lebah ini. Nah, ini dia. Ya. Kita ambil sekitar 4 atau 5 sisir ya. 4 atau 5 sisir. Ya. Dan cepat-cepat ditutup. Cepat-cepat ditutup. Kalau tidak ditutup dia akan mencari sarang. Makanya sisiran itu cukup diambil 4 atau 5 saja kalau supaya dia bisa hinggap. Lebah-lebah ini bisa hinggap di ini, di bingkai sisiran yang ada di situ. Ini maaf, ini rupanya menempel ke baju, tapi nggak apa-apa, kita guncangkan aja seperti ini. Nah, baiklah. Letakkan dulu di sini. Ini proses pemanenan. Nah, ini tala yang sudah berisi madu. Ini madu, saudara. Selanjutnya kita proses mengeluarkan madu dari dalam drum atau pemanenan sementara yang dilengkapi dengan alat ekstraktor. Nah, seperti ini madunya di dalam drum, sekitar kurang lebih 1,5 liter lah ya. Coba nanti kita keluarkan berapa dapat perolehan panen pagi ini. Sobat lebah, ini ya saya perlihatkan hasil panen pagi ini dari 16 tala atau 16 bingkai sarang lebah ini yang sudah diekstraksi ya, diekstraksi artinya siap saring ya. Ini tinggal proses saringan lagi ke dalam botol dengan penyaringan 2 kali penyaringan seperti ini. Apakah mau melihat berapa hasilnya ya? Ini dia madu yang siap saring, siap proses pengemasan ya. Nah,
diperoleh dari 18 sisir atau talak sarang lebah sarangnya. Hampir 2 liter. Nah, ini dia perolehannya. Ini hampir 2 liter, 1 liter, 8 lah. 1,8. Ini selanjutnya proses pengemasan ya ke dalam botol ukuran 250 ml. Jadi inilah tekstur madu yang sudah disaring. Nah, disisakan ruangan sedikit karena terjadi gelembung ya, gas, menyediakan ruangan gas. Nah, ini udah satu ya saudara-saudara. Nah, selanjutnya ini dia botol kedua 250 ml juga. Nah, sama seperti ini disediakan ruangan.